Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Sahabat Al-Quran, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar membaca dan cara menghafal yang baik dan benar dan mudah insyaallah pada surah Naba, pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pada ayat yang ke-11, lanjutan pada pertemuan yang kemarin. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Perhatikan di sini ada huruf lam yang berharokat sukun, ini dimatikan. Waja'al seperti itu. Lalu di sini ada huruf nun yang berharokat fathah dan huruf setelahnya ada alif. Tandanya ini panjang dibaca Matobi'i. Cara membacanya yaitu dipanjangkan dua harokat, dua ketukan. Waja'alna nahara. Di sini perhatikan tadi nahara. Kenapa didengungkan? Karena di sini ada huruf nun yang berharokat tasydid. Hukumnya dibaca gunnah. Cara membacanya yaitu didengungkan. Dan di sini ada huruf ha yang berharokat fathah dan huruf setelahnya ada alif, ini matobi'i dipanjangkan. Waja'alna nahara ma'asha. Ainnya panjang, ada alif matobi'i dua ketukan. Sya ada mat iwad, cara membacanya sya, bukan ma'ashan, bukan seperti itu ketika waqaf, ketika berhenti. Berbeda ketika nanti diwasolkan, digabungkan, digandeng. Cara bacanya waja'alna nahara ma'asyaw. Dimasukkan karena di sini ada wawu, yaitu ada fathah tanwin yang bertemu dengan huruf wawu, dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Kita kembali lagi pada ayat yang ke-11. Waja'alna nahara ma'asha. Waja'alna nahara ma'asha. Waja'alna nahara ma'asha. Pada ayat yang ke-12 perhatikan wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa banayna ada ya sukun. Wa banayna nanya panjang, ada alif matobi'i dipanjangkan dua harokat. Wa banayna fawqakum ada wawu sukun. Fawqakum sab'an, mim sukun yang bertemu dengan huruf sin, ini hukumnya dibaca idhar syafawi. Idhar itu artinya jelas, berarti tidak boleh didengungkan. Jangan dibaca fawqakum sab'an, tidak boleh, harus dibaca jelas. Fawqakum sab'an, ada ba sukun, ini adalah qalqalah. Sab'an shidada, ada ikhfa yaitu fathah tanwin yang bertemu dengan huruf shin. Ini cara membacanya adalah disamarkan. Ikhfa itu artinya samar. Sab'an shidada. Perhatikan huruf shin. Huruf shin ini dengan huruf fa nanti berbeda.
Kita nanti akan berikan contoh pada huruf fa ini, contohnya seperti ini. Kalau seperti ini cara membacanya yaitu dengan menempelkan lidah ke dalam gigi yang paling depan pada belakangnya. Fa, fi, fu. Perhatikan dengan ini. Sha, shi, shu. Nah, shidada, tadinya panjang, ada alif mad tabi'i, dan di sini dibaca mad iwad. Cara bacanya yaitu shidada, bukan shidadan. Kita baca dari sini. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Kita ulangi. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa banayna fawqakum sab'an shidada, bukan shidadan. Ini ketika waqaf, ketika berhenti seperti itu. Namun kalau digandengkan ketika wasol, ketika sambung, wa banayna fawqakum sab'an shidadan waj'alna, dimasukkan ke dalam huruf wawu dan disertai berdengung. Kenapa? Karena hukumnya dibaca idgham bi gunnah, tandanya yaitu ada fathah tanwin yang bertemu dengan huruf wawu. Idgham itu artinya memasukkan, dan bi gunnah yaitu berdengung. Lalu pada ayat yang ke-13, waj'alna, lamnya sukun dimatikan, nunnya panjang, ada mad tabi'i dipanjangkan 2 ketukan. Waj'alna sirajan wahhaja, ada roknya panjang, mad tabi'i 2 ketukan seperti ini. Ada huruf jimnya juga panjang. Perhatikan di sini ada hukum atau idgham bi gunnah, yaitu ada fathah tanwin yang bertemu dengan huruf wawu, ini dimasukkan dan didengungkan. Siron jawwahha, ada haknya berharokat sukun sehingga dimasukkan ke dalam huruf ha, dan jangan lupa haknya dipanjangkan. Kenapa? Di sini ada alifnya atau bi'i 2 harokat. Wahanja, ada mad iwad, aslinya kalau waqaf cara bacanya yaitu sirajan wahanja. Kalau digabungkan dengan huruf setelahnya, diwasolkan, itu didengungkan dan dimasukkan karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf wawu. Waj'alna sirajan wahhajan wa anzalna. Tapi kalau berhenti, waj'alna sirajan wahhaja. Lalu kita teruskan, kita lanjutkan pada ayat yang ke-14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja. Nunnya berharokat sukun yang bertemu dengan huruf za, ini hukumnya dibaca ikhfa, disamarkan, dan nunnya panjang. Jangan lupa lamnya berharokat sukun dimatikan. Wa anzalna minal mu'sirati, ainnya berharokat sukun, minal mu'sirati, roknya panjang berharokat fathah, minal mu'sirati ma'an, ada mad wajib mutasil dibaca 6 harokat. Ma'an, ada ikhfa, fathah tanwin yang bertemu dengan huruf fa. Ma'an fajjaja, ada
huruf jim yang berharokat tasydid dan ada tanda alifnya. Ini dibaca panjang 2 harokat mad tabi'i dan dimasukkan ke dalam huruf jim. Sajjaja, ada mad iwad ketika waqaf dibaca sajjaja. Kita ulangi dari sini. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Jika digandengkan pada huruf setelahnya, ini dimasukkan ke dalam huruf lam tanpa berdengung. Kenapa? Ada fathah tanwin yang bertemu dengan huruf lam, ini hukumnya dibaca idgham bila ghunna. Idgham itu artinya memasukkan ke dalam huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, bila ghunna maknanya tidak berdengung. Sehingga jangan dibaca fajjal linukhrija, tidak boleh. Harus dibaca, tidak boleh didengungkan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjajan linukhrija. Seperti itu ketika digandeng. Kita lanjutkan membaca pada ayat yang ke-15. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija, ada kha yang berharokat sukun dimatikan. Linukhrija bihi habban wa, ada fathah tanwin yang bertemu dengan wawu idgham bi ghunnah dimasukkan dan berdengung. Dan jangan lupa pada huruf ba-nya ini ada tanda tasydidnya sehingga dimasukkan ditekan. Habban wa naba, banyak panjang mad tabi'i 2 ketukan. Wa nabata, tanya mad iwad, ini kalau waqaf cara bacanya wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Kita ulangi dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. Shadaqallahul Adzim. Demikian tadi bagaimana cara membaca dan menghafal pada surah An-Naba pada ayat yang ke
11 sampai dengan ayat yang ke-15. Jadi kuncinya adalah setiap kali ingin menghafal Al-Quran, ingin menambah hafalan Al-Quran, maka penting sekali untuk membaca ayat yang akan dihafalkan. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan, supaya nantinya ayat yang kita hafalkan itu sudah pasti benar, tidak ada kesalahan ketika sudah terlanjur hafal. Karena nanti ketika sudah hafal dan ternyata salah, maka akan kesulitan untuk memperbaiki hafalan kita. Semoga video ini bermanfaat, memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara membaca dan bagaimana cara menghafal yang mudah dan benar pada surah An-Naba juz 30 pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.